guys, welcome to EduFit, Education with Fit. Sofi, balik lagi sama aku, Fitri ya. Halo, apa kabar? Kalian lagi UTS gak guys? Kalau aku lagi UTS di 2 minggu ini, doakan semoga lancar ya. Dan kalian juga semoga lancar. Jadi guys, selain aku bahas di YouTube ini, kalian juga bisa cek di Instagram dari Scoopit ataupun di TikTok dari Scoopit. Karena aku kan selalu membagikan info-info biasa terupdate. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya. Guys, maaf banget itu ada suara sesuatu gitu ya, kayak di hutan aja. Jadi guys, mungkin kalian udah baca di judulnya, udah baca di thumbnailnya bahwa ini tuh ada beasiswa PBSB atau program beasiswa santri berprestasi. Mana yang kalian itu santri atau mahasantri gitu ya, ada pastinya ya guys. Jadi ini tuh memang beasiswa rutin dari Kementerian Agama ya guys. Jadi PBSB ini tuh dilaksanakan dalam bentuk pemberian beasiswa penuh bagi santri, dan ini tuh dimulai dari tahun 2005 loh. Jadi sekarang aja tahun 2022 berarti udah sekitar berapa ya? Yang udah bertahun-tahun diberikannya rutin ya guys. Jadi PBSB ini tuh ya diberikannya itu berupa beasiswa penuh bagi santri yang memiliki kemampuan akademik, lalu kematangan pribadi, kemampuan penalaran dan potensi untuk dapat mengikuti program pendidikan tinggi. Jadi guys, PBSB ini tuh dirancang bagi untuk memberikan peluang nih ya kepada lulusan satuan pendidikan yang terintegrasi dengan pondok pesantren ya untuk mengembangkan dirinya. Sejak digulirkannya pada 17 tahun silam ini ya, Kementerian Agama itu telah memberikan beasiswa kepada 5.150 santri loh, yang tersebar di 124 program studi di 22 perguruan tinggi mitra ya. Ini ongoing juga ya. Jadi mulai dari ada Universitas Islam Negeri atau UIN Alauddin Makassar ya, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Sunan Gunung Jati, UIN Wali Songo Semarang, dan masih banyak lagi ya guys. Jadi ini tuh ada sekitar 22 tadi ya perguruan tingginya. Dan jenis beasiswanya itu ada 3 juga guys. Yang pertama ada beasiswa penuh untuk program sarjana S1. Jadi paling lamanya itu diberikan 48 bulan, artinya 4 tahunan gitu ya guys. Dan next ada beasiswa penuh untuk pendidikan profesi, paling lama 24 bulan. Dan yang terakhir ada beasiswa penuh untuk program magister S2, paling lama 24 bulan. Nah, kalian bisa sesuaikan ya, mahasantri ini mau daftar beasiswa yang mana. Guys, buat pemberi beasiswanya itu adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Sarannya itu bagi mahasantri PBSB yang sedang studi lanjut pada perguruan tinggi mitra atau ongoing ya. Lalu mahasantri PBSB yang sedang studi pendidikan profesi pada perguruan tinggi mitra juga, ataupun yang santri yang dinyatakan lulus dalam seleksi calon peserta PBSB tahun 2022 ya guys. Dan guys, mungkin kalian juga bertanya, tadi kan beasiswa full ya disebutinnya. Jadi apa aja benefit yang akan kalian dapetin kalau misalnya kalian itu dapat beasiswa PBSB ini? Jadi guys, banyak banget, mulai dari biaya pendidikan ya. Biaya pendidikan juga mulai dari biaya pendaftaran ya, untuk membiayai proses pendaftaran pada perguruan tinggi mitra ya. Lalu ada biaya matrikulasi. Kalau biaya matrikulasi itu tuh dapat digunakan untuk membiayai program pengenalan kampus dan lain sebagainya ya guys. Lalu ada biaya uang kuliah tunggal UKT atau biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Jadi emang ini tuh mengcover banyak banget. Ada biaya non UKT ya, jadi dapat digunakan untuk membiayai pembiayaan di luar atau selain biaya UKT gitu. Nah, siapa sih yang gak mau ya beasiswa full ini? Selain itu juga ada biaya pendidikan profesi. Jadi biaya pendidikan profesi ini tuh digunakan untuk membiayai perkuliahan keprofesian pada program studi yang memerlukan pendidikan profesi ya. Selain itu tadi kan ada biaya pendidikannya, ada juga biaya tunjangan, mulai dari biaya hidup kalian, biaya tugas akhir, biaya asrama juga. Lalu ada biaya lingkungan ya. Tadi kan ada biaya pendidikan, biaya tunjangan,
Dan terakhir ada biaya dukungan. Biaya dukungan ini dapat digunakan untuk meringankan kebutuhan kegiatan peningkatan prestasi akademik dan non akademik ya. Jadi biaya dukungan itu diberikan kepada mahasantri dengan nominal berbeda-beda sesuai dengan permohonan mahasantri, rekomendasi perguruan tinggi mitra serta ketetapan pemberi bantuan. Jadi guys, banyak banget benefitnya. Kalau aku santri sih aku juga mau ya guys, karena kayaknya kalian tinggal belajar aja, yang lainnya kalian gak usah pikirin gitu terkait dengan biaya ataupun finansialnya. Nah, tadi kan kalian udah tahu ya benefitnya apa aja. Nah, sekarang apa sih kualifikasinya ya? Sebenarnya guys, untuk semua persyaratannya, benefitnya, perguruan tinggi mitra apa aja, kalian bisa cek di bukletnya, buklet dari PBSB ini untuk lebih jelasnya ya guys. Karena di sini aku nggak ngebahas terlalu banyak, takutnya kalian malah di skip dan infonya jadi nggak tersampaikan ya. Jadi guys, untuk persyaratan umumnya pastinya santri warga negara Indonesia ya, bukan santri dari Arab atau dari mana gitu ya, bukan. Lalu kalian tuh santri yang berasal dari pesantren yang telah terdaftar di Kementerian Agama yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor statistik pesantren atau NSP ya, yang terdaftar pada Kementerian Agama. Lalu santri itu berasal dari satuan pendidikan, misal MAS atau PDF gitu ya. Aku nggak tahu itu singkatan apa, tapi itu atau SPM atau PKPPS atau Ma'had Ali yang diselenggarakan oleh pesantren dan atau MAN, SMA atau SMK yang diselenggarakan dan atau terintegrasi ya menjadi bagian dari pesantren. Yang itu kalian mukim minimal 3 tahun berturut-turut dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren. Formatnya terlampir ya guys. Dan memiliki kemampuan berbahasa Arab, akhlaknya juga yang terpuji gitu ya. Lalu memiliki kemampuan membaca dan memahami kitab kuning guys. Kalau aku sih belum bisa ya, semoga insya Allah someday gitu ya bisa. Atau kalian mau ngajarin aku boleh. Lalu memiliki wawasan dan juga komitmen ya implementasi nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Memiliki prestasi akademik dan non akademik dengan melampirkan nilai rapor 1 tahun terakhir, piagam ataupun sertifikat ya. Dan ada pilihan untuk program sarjana S1 yaitu santri tingkat akhir atau santri lulusan tahun 2020, 2021 dan 2022 ya guys. Jadi artinya gapir juga bisa ya, gapir 2020, ayo buruan daftar. Lalu berusianya itu maksimal per 1 Juli 2022 20 tahun untuk santri tingkat akhir pada MAS atau MAN atau SMA atau SMK, ataupun 23 tahun untuk santri lulusan SPM, PDF atau PKPPS atau lahir pada tanggal 1 Juli 1992, 2 Juli 1998 dan seterusnya. Tadi 1 Juli 1998 ya guys. Dan mungkin selengkapnya juga kalian bisa cek di bukletnya ya guys. Untuk S2 itu yaitu berasal dari SPM atau PDF atau PKPPS dan MAS atau MAN atau SMA atau SMK yang diselenggarakan dan atau terintegrasi atau berada di lingkungan pesantren ya. Lalu berusia maksimal 35 tahun per tanggal 1 Juli 2022. Dan untuk universitasnya sendiri tadi udah aku sebutin sebagian dan kalian bisa cek semuanya di bukletnya. Guys, untuk dokumen yang harus kalian lampirin mungkin mulai dari scan KTP, lalu scan asli pas foto dan yang lain sebagainya, kalian bisa cek aja di bukletnya ya. Atau mungkin next part kalau misalnya kalian komen ya ada next part atau enggak. Persyaratan khususnya itu disesuaikan dengan univ kalian ya, tempat kalian mau daftar atau tempat kalian itu jadi mahasiswa gitulah pokoknya ya. Dan guys, itu dibuka sampai dengan 15 April 2022. Jadi buruan daftar karena ini tuh sebentar lagi deadline-nya. Dan guys, itu materi seleksinya mulai dari ada seleksi administrasi, lalu seleksi tahap 1 berupa tes berbasis elektronik, ada seleksi tahap 2 yaitu tes wawancara lisan atau online atau secara daring ya. Lalu ada seleksi tahap 3 yaitu tes SIMAK UI khusus santri pendaftar pada pilihan Universitas Indonesia. Jadi guys, ini tuh deadline-nya sebentar lagi. Jadi ayo buruan daftar karena banyak banget benefitnya. Untuk info lainnya kalian bisa cek di Instagram Scoopit ataupun di TikTok ya Scoopit juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.